karena keindahan arsitekturnya serta teraturnya sistem pengelolaan tata kota. Namun seiring waktu berjalan, Oud Batavia atau Kota Tua Jakarta mulai ditinggalkan oleh penguasa kolonialnya. Posisinya di pesisir membuatnya rentan terhadap banjir. Meski sejumlah kanal sudah dibangun, genangan di musim hujan masih tidak dapat dihindari. Kota Tua pun akhirnya perlahan ditinggalkan oleh para penghuninya yang memilih untuk pindah ke arah selatan di Koningsplein atau kawasan Medan Merdeka. Yang tersisa adalah warga etnis Tionghoa yang sejak awal hanya diperbolehkan tinggal di luar benteng yang membatasi pusat Kota Tua dengan area yang kini kita kenal sebagai Glodok dan Petak 9. Kini kawasan yang pernah menyandang julukan The Jewel of Asia kondisinya sudah jauh berbeda. Sebagian bangunan masih dipertahankan sebagai cagar budaya dan atraksi wisata, sementara ratusan bangunan lainnya dibiarkan hancur dimakan waktu. Salah satu bangunan yang berhasil direvitalisasi adalah Gedung Olve. Gedung perusahaan asuransi ini pertama kali dibangun pada tahun 1921. Bertahun-tahun dibiarkan membusuk, kini Gedung Olve menjadi salah satu contoh sukses revitalisasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa pemerintah DKI Jakarta serius akan terus menjalankan proyek revitalisasi Kota Tua ini. Jalan terus kok, kita sudah ada SKGUP tahun 2014. Kita mau kembalikan persis seperti masa Belanda dulu. Jadi betul-betul ada benteng, nanti ada plaza, ada nelayan, ada pasar ikan. Jadi nanti nelayan itu bisa naik ke pasar ikan untuk jualan ikan lagi. Tapi jualan ikannya sekarang 24 jam kita mau bikin. Rencana pemerintah untuk merevitalisasi kawasan Kota Tua disambut baik oleh para pekerja, pengunjung, dan warga yang tinggal di sekitar Kota Tua. Untuk pembangunan itu biar ada kemewahan, biar ada kenyamanan. Mungkin lebih baik direnovasi, lebih nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat sekitarnya. Tak semua gedung memiliki nasib sebaik Gedung Olve dan Gedung Pos Fathahillah. Sebagai contoh, Standard Chartered Bank, Office of India, Australia, and China yang mendominasi Jalan Kali Besar Timur dibiarkan begitu saja oleh badan usaha milik negara yang memiliki sertifikat hak miliknya. Ratusan gedung lain di sekitar kawasan Kota Tua juga bernasib serupa. Dilupakan seakan tak pernah ada. Rama Aryadi, Jakarta. Ya, saya saat ini berada di Taman Fathahillah, persisnya di depan sekarang Museum Fathahillah, tapi dulu adalah Gubernurs Kantor, yaitu kantor gubernur ya, yang dulu namanya Yanak Pitesunku. Nah, saat ini saya ditemani oleh Pak Chandrian, seorang arkeolog, dan juga Pak Yayat dari Jakarta Old Town Revitalization Corporation. Pak Yayat, Pak Chandrian, serasa kembali ya ke sejarah zaman dulu ya. Kalau kita lihat di situ tuh ada pos Indonesia dan di situ ada gedung Jasindo. Tentu saja di belakang ini adalah kantor gubernur yang Peter Sungkun. Ini kalau kita lihat ya dari sisi signifikansinya atau makna Kota Tua ini, khususnya bagi kita-kita yang tinggal di Jakarta tuh apa ya? Ya, ini cukup menarik ya pertanyaan, karena banyak orang bertanya seperti itu juga. Apa sih yang menarik di Kota Tua Jakarta ini? Ternyata Kota Tua ini adalah cikal bakalnya Kota Jakarta. Tanpa adanya Batavia, Jakarta tidak ada. Jadi inilah yang membuat kita harus bagaimana melestarikan bangunan-bangunan maupun kawasan yang kita anggap sebagai sebuah cerita berabad-abad yang lalu. Menarik sekali. Iya, dan atmosfernya juga masih terasa ya. Ini kita seolah-olah duduk berasa di atmosfer 3 abad yang lalu. Iya, dan kalau kita lihat sebenarnya kan ini disebut kota ya, tapi kan tidak terlalu besar ya, karena di sini ada kantor gubernur, tapi ternyata di sana juga langsung di hadapan ada pos Indonesia dan gedung-gedung lainnya. Ini memang begitu ya bentuk kotanya? Ya, memang polanya adalah ada tengahnya sebuah alun-alun, di belakangnya ada gubernur kantor, di sebelah sana sebenarnya ada gereja. Tetapi sekarang sudah runtuh karena gempa bumi pada saat itu, sekarang jadi sebuah museum. Kita dikelilingnya menarik sekali semuanya. Jadi seolah-olah kita sedang berada pada saat itu. Dan ini bentuk tata kota ini memang
seperti kota Belanda zaman dulu ya mungkin cara mereka mengaturnya di mana. Benar, kota ini memang sudah dirancang oleh Belanda, bahkan rencana kotanya sudah detail sekali sehingga ada 2 alun-alun, tapi sayang satu alun-alun yang sebelah sana nggak dilaksanakan. Jadi alun-alun sini yang menjadi sentral pusat Batavianya. Nah ini kan sebenarnya luasnya sekitar 1,3 km. Jadi di belakang situ kan juga masih ada kan beberapa bangunan yang berkaitan dengan kawasan kota Memang tua. kalau plasanya aja 1.300 meter persegi, Iya. tapi dulu satu kota itu 135 hektar. Jadi Satu lumayan, kota ya. intinya ya, itu lumayan sekali. Nah ini ada beberapa bangunan yang saya lihat ini cukup terpelihara, tapi ada juga yang mungkin ya sudah agak tua dan tidak terbengkalai ya gitu. Berapa persen kira-kira yang sekarang sudah istilahnya dipertahankan lah? Jadi begini, ini semua bangunan tua yang ada di sini, ini bukan berarti milik pemerintah provinsi atau milik pemerintah pusat. Ada juga milik masyarakat. Milik masyarakat atau individu itu 50% lebih besar dari milik pemerintah. Sedangkan milik pemerintah itu 48%. Hanya 48%. Sedangkan pemerintah kota DKI cuma 2%. 2%. Makanya kelihatan ya sekarang yang mana siapa yang memilikinya dari seberapa bagus ini dipugar atau dijaga. Tapi tetap ya dirawat. pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berusaha keras untuk mencoba bagaimana ini sebuah kawasan kota yang benar-benar lestari, bisa dikunjungi. Bukan berarti kita harus di sini mempertahankan seluruhnya, tetapi juga ada unsur modern juga bisa masuk ke sini semuanya. Iya, nah kalau Pak Yayat berasa di sini ya, apa yang dirasakan terhadap kawasan ini? Saya pikir kalau Mbak Desi juga jalan-jalan keluar, saya pikir ini nggak jauh beda kok Mbak, sama kayak di kawasan heritage-nya di luar sana. Bahkan kemarin Pak Menteri Pariwisata, Pak Arief berani membuat branding baru loh buat Kota Tua. Ini adalah Manhattan of Asia. Manhattan of Asia ya. Pak Arief katakan itu. Ini tadi ada yang menarik dari Pak Chandrian bahwa ternyata ya DKI sendiri hanya memiliki 2% ya dari kawasan ini, kepemilikan swasta lebih dari bangunannya 2%. Tapi ya. infrastrukturnya DKI punya semua. Ya, tapi bangunannya istilahnya kan ini bangunannya yang perlu dipelihara ya. Kalau infrastruktur ya pastilah. Nah, Pak Yayat kan dari corporation namanya Jakarta Old Town Revitalization Corporation ini. Jadi seperti usaha lah untuk merevitalisasi kota tua ini persisnya apa ya dan apa yang diinginkan dengan adanya semacam institusi ya seperti Jakarta Old Town Revitalization Corporation ini. Jadi ini sebenarnya kan juga sama ketika kita ada rasa sense belonging dari kita semua, terutama kalau kami dari kalangan swasta, kita ternyata punya satu tempat yang luar biasa, amazing, ya. Nggak usah dari sisi budayanya, dari sisi letaknya aja Mbak Desi. Kalau kita tarik ya, ini berapa jauh sih dari Monas? 5 km. Berapa jauh dari Bandara Soekarno-Hatta? 15 kilo. Cuma terasa lebih lama aja karena ada macet. Karena macet. Dari port nggak jauh 9 km. Ya. Nah oleh karenanya beberapa kegiatan revitalisasi ini udah sejak zaman Pak Ali Sadikin kira-kira ya. Dari tahun 70-an sebenarnya kan sudah ini udah sering dilakukan. Nah ketika kita zaman Pak Jokowi menjadi gubernur DKI, kita coba mau bantu. Kebetulan Pak Jokowi juga punya concern untuk bagaimana merevitalisasi kota tua Jakarta gitu ya. Nah dari situ akhirnya kita coba bantu, ketemulah kira-kira kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Dari data yang ada di gedung-gedung tadi, ternyata memang yang paling banyak justru BUMN. Iya. Nah dulu waktu zaman Pak Dahlan Iskan tuh sempat dikumpulin semua. Seperti gedung Bank Indonesia. Bank Indonesia, ada asuransi, Jasindo, ada BNI, Pos Indonesia. Dan yang paling banyak juga PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, yang memang dulunya dinasionalisasi kan ya, perusahaan-perusahaan bekas kolonialisme dulu kan, yang Aneka Niaga, Cipta Niaga, Dharma Niaga, Kerta Niaga, yang kayak gitulah kira-kira. Jadi mereka yang memiliki rata-rata mereka yang mengelola aset BUMN, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dulunya ITC. Nah, dari situ kita coba jalin kerjasamanya.
Kalau kita tanya kan mungkin ada nggak sih sebenarnya teman-teman di PP ini anggaran untuk merestorasi gedung-gedung yang ada, sayang loh sampai Iya. ada yang udah runtuh dengan sendirinya. Wah, rupanya mereka hands up gitu. Ya udah kita kerjasamakan aja ya. Akhirnya singkat cerita long term. 20 tahun kita kerjasama dengan mereka, kita yang restorasi, kita bangun, kita bayar sewanya. Wow, ini 20 tahun mulai dari tahun 2014. Dari 2014 Jadi targetnya sebenarnya apa? Dalam 20 tahun ini apa yang akan kita miliki? Atau mungkin ini jangan sampai tunggu 20 tahun ya, Ya, untuk pastinya. 20 tahun itu kan jangka kita kerjasamanya. Tapi Sebenarnya direvitalisasinya mulai dari sekarang. dari kan? sekarang. Makanya oleh karena itu ini sebenarnya kan model PPP, Public Private Partnership. Saya yakin kalau semua punya keinginan yang sama, pemerintah Provinsi DKI, swasta, pemerintah pusat, stakeholder masyarakat lainnya sayang terhadap Kota Tua, jadi nih. Pendanaan kelihatannya menjadi masalah ya, apalagi kalau pemerintah kan tidak memiliki dana cukup ya. Dan ini saya lihat ini sangat bagus inisiatifnya PPP ini, bekerja sama dengan swasta yang otomatis mereka juga punya pendanaannya, dan juga bangunan ini kan juga dimiliki oleh pemerintah ya. Dari segi jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk merevitalisasi kawasan Kota Tua ini, Pak Yayat, berapa? Sebenarnya ya lumayan lah, cukup lah. Tapi kita kan lebih concern revitalisasinya di restorasi gedung dulu. Ya artinya di restorasi gedung dulu, kita coba gedungnya kita restorasi, kita perbaiki, yang tadinya nggak ada atap diatapin dulu, yang memang kayu atau strukturnya udah nggak kuat kita tegakkan kembali, lantas gedung itu kita readaptive use. Nah, so fungsinya itu kan juga kita sesuaikan lagi nanti dengan teman-teman. Jangan sampai kita hanya bisa membangun gedung bagus tapi tidak ada aktivasinya juga di kawasan Kota Tua. Jadi peruntukannya itu penting. Oke, Penting. kembali ke pendanaan untuk revitalisasi ini, kira-kira berapa ya untuk misalnya mengecat, menambah atap dan lain sebagainya, dan berapa bangunan yang akan diawali Sementara untuk kita kan revitalisasi? sekarang udah ada kurang lebih ada 16 bangunan. 16 Ada ya? 16 bangunan. Ya di Ini yang sekitar akan direvitalisasi atau sudah? Atau yang sedang? sudah itu 5. Sudah 5 ya? Kita Apa-apa kan mulai saja? dari gedung pos. Ya, ini kelihatan Oke, memang kita mulai dari lumayan gedung ya. pos. Terus kita di Apotik Chunghwa sana ada ex Apotik Chunghwa di Glodok. Terus kemarin juga yang di Jembatan Batu ya, Olve ya, itu juga ex Olve dulu insurance juga. Terus ada di Rotterdam Lloyd di ujung kafe Batpati ada. Ini namanya SDLG. untuk masih kita ini pertahankan ya, nama Ya. penting ya. Dan nama-nama itu jadi membalikan ke atmosfer sejarah, karena penting sekali atmosfer ini diciptakan agar mereka datang kemari membeli atmosfer itu, bukan karena pengen jalan-jalan saja. Iya. Jadi aspek sejarahnya itu tetap ya. Betul. Jadi 5 dan sekarang berarti masih ada 14 lagi yang On progress. On progress. On progress. Oke, balik ke dana. saya ingin tahu karena ini apalagi sekarang dengan untuk membangun rumah aja atau mendirikan suatu gedung atau bangunan kan lumayan mahal ya. Iya. Itu Ya kita coba, makanya kita namakan di situ semacam endowment fund lah dari para shareholder yang ada ini. nah shareholdernya dari 9 ya. perusahaan konsorsium tadi ya. Mereka coba kumpulkan ya, lantas itu kita coba untuk bantu bangun merestorasi gedung-gedung tadi. Sekitar berapa mungkin 200 miliar, 300 miliar Ya, mungkin paling tidak. kurang lebih lah, kurang Iya. lebih. Nah kalau kita bicara master plan-nya, peruntukan ya, kalau kita lihat kan sekarang ini selalu ramai dan oke, mungkin Taman Fathahillah ini tertutup lah untuk kendaraan dan lain sebagainya, tapi ada blueprint untuk peruntukannya itu seperti apa? Kita ini kan tetap mengikuti aturan yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya, karena Pemprov sendiri sudah mengeluarkan Pergub nomor 36 ya tahun 2014 tentang rencana induk kawasan Kota Tua. So kita master plan atau peruntukan tata ruang tata wilayah kita ngikut mereka. Jadi aturan yang ada tetap kita ikuti, kan itu hampir 334 hektar semuanya. Iya. Nah oleh karenanya di core zone ini ya, yang memang ada sebagian gedung-gedung yang kita restorasi, peruntukannya tadi pun rata-rata memang lebih kepada untuk supporting tourism. Mungkin ya seperti tempat mais, mungkin ya kafe, ya kan misalnya seperti itu kira-kira. Ya sekarang seperti kita lihat tadi situ ada Cafe Batavia, memang awalnya juga kafe ya. Ini saya lihat cukup menarik ya bagi para wisatawan. Tapi Pak Chandrian, Anda sendiri ingin melihat ya dari segi bagaimana kita
memanfaatkan ya kawasan ini, idealnya itu seperti apa? Jadi saya justru dengan kondisi seperti ini menambah prihatin ya, karena revitalisasi yang sedang berlangsung sekarang itu hanya pada bangunan. Sebenarnya kita juga butuh berjalan bersamaan, revitalisasi bangunan juga revitalisasi kawasan, agar kawasannya juga menjadi sebuah kawasan yang menarik dan menjadi daya tarik. Itu yang penting sekali. Karena kalau misalnya kita bertumbuh pada bangunan terus-menerus, kita lupa sehingga terjadi kemacetan, kesemrawutan. Jadi ini harus berjalan bareng. Oke, jadi idealnya seperti apa supaya dari sisi ya ketertarikannya itu ada lah, budayanya juga terjaga dan membuat orang juga Tetap datang satu yang sini. pertama adalah memberdayakan masyarakat setempat. Dengan misalnya ada sebuah kesenian dan lain-lain, tetap harus dipilih mana yang bisa ditampilkan di sini, mana yang tidak bisa. Kedua juga kita juga harus menciptakan perluasan ruang terbuka publik, sehingga bukan di Taman Fathahillah sini saja, tapi juga sampai keluar, minimal sampai di batas akhir sebuah terminal atau stasiun kereta api itu mereka ciptakan sebagai pejalan kaki. Iya, Memang idealnya kita seperti itu ya, sesitu, tapi sehingga kita tidak macet ya. macet, jadi semua orang walking in distance. Jadi bisa jalan 15 menit ke sana, 15 ke situ. Tetapi kita juga tidak seluruh kota tua bisa dibikin kawasan pedestrian, tidak bisa. Makanya kita coba dulu kawasan ini dan barangkali lebih pas lagi nanti kawasan Taman Beos. Begitu kerumunan turun dari stasiun Beos atau busway, semua orang berjalan kaki. Kita bisa siapkan saja sini semacam kendaraan khusus yang gratis, dia sampai kemana sehingga sini nyaman untuk berjalan kaki. Ini sangat menarik dan ini sebenarnya masih bisa diciptakan. Rekayasa lalu lintas itu perlu diciptakan dan ini yang harus juga kita perhatikan sebagai revitalisasi kawasan. Jadi bukan hanya sekedar memugar bangunan dan lain sebagainya. Tapi misalnya kalau nanti ada bisnis di sini, kafe dan lain sebagainya, menurut Pak Chandrian itu memang itu bagus ya, ya, karena itu akan membiayai pelestarian berkelanjutan. Karena misalnya tuh milik BUMN atau milik swasta, dia harus coba tanpa menggunakan APBD atau APBN, sehingga mereka hidup dengan keuangan sendiri, sehingga terus lestari dengan menggunakan anggarannya sendiri. Ya, ini menarik sekali Pak Chandrian. Jangan hanya fokus terhadap memugar bangunannya, tapi betul-betul merevitalisasi kawasan ini sehingga menjadi kawasan yang serba ada lah di sini, dari segi budayanya, atmosfernya, menarik bagi semua orang untuk datang ke sini. Saya lihat juga kalau kita di kota-kota di Eropa, itu kota tuanya, di Old Town-nya itu paling banyak dikunjungi, ya, dan juga paling dirawat dan lain sebagainya. Ini ide menarik. Akankah seperti itu? Harapan kita juga kita dorong ke sana, karena memang kita berharap kota tua ini bisa jadi tempat to live, to work, and to play. To live, to work, and to play. Kita hidup di sini, kerja di sini, yang main-main di sini juga. Semua bisa ada di sini. So, makanya di dalam zonasinya itu kan juga memang sudah distrik-distriknya itu kan memang sudah ada. Dulu financial road, ya kan. Jadi itu maksudnya memang, blueprint yang dulu saja kita hidupkan lagi. Nah, kan, ada trading, pecinan, apa semua itu kan memang udah ada. Makanya saya pikir persis tadi kalau memang dibilang tadi adalah peta yang memang Belanda buat kota ini seperti apa, ini kan yang tadi saya bilang ya, kalau memang di sana financial service-nya ya kita di sana, makanya kan Pinangsia kan gitu namanya. Nah terus kalau memang tradingnya ada gitu ya, yang untuk edukasi juga ada sama, maka tadi saya bilang jangan hanya sampai gedungnya saja direstorasi, aktivasi tetap di sini tetap jalan. Ya, nah, jadi yang menarik sekali, kawasan kota tua ini beda dengan kawasan kota tua di tempat luar negeri ya. Ini still living sebagai kota. Jadi makanya kita tidak boleh memindahkan penduduk yang ada di sini. Ya, itu penting sekali ya. Sekolahan jangan, biarkan ada sekolahan, ada semacam apartemen di sini, silakan supaya mereka living terus. Bukan berarti betul-betul membuat ini sebagai museum atau sesuatu yang memang hanya untuk dilihat Kalau saja. misalnya kita cuma sebagai tempat wisata saja, mungkin sore habis. Tapi ini 24 jam kalau bisa, 7 hari, terus berkelanjutan, itu jadi living. Jadi aspek to live, to work, and to terwujud. play. Yeah. Tapi Pak Chandrian, kalau kita melihat how-nya, itu apa kita lengkap punya misalnya blueprint dari bangunan-bangunan itu, apalagi yang sekarang sudah rusak dan harus dibangun kembali, itu masih ada sehingga sesuai dengan gambar yang awalnya.
serta kerjasama dengan kreatif industri kita, arsitek kita itu ada. Ya, kita kan memang mengacu dari struktur dokumen yang memang sudah ada sebelumnya. Dan itu lengkap semua. Dan itu rata-rata ada masih tersimpan. Ya, data-data semua kemarin yang seperti gedung yang baru diresmikan itu juga ternyata ada. Kita bisa kontak kok dengan negara yang pernah membangun, arsiteknya siapa itu ada data-datanya. Asal kita cuma terus bergelut di bidang kearsipan itu akan tertemu semua. Jadi kalau dari segi pembugaran, revitalisasi bangunannya tidak akan ada masalah mengenai otentisitasnya seperti betul, apa. Ya. Dan juga nanti apabila memang ada pembangunan sedikit kekurangan data dan lain, kita bisa kompromi. Kompromi itu nanti akan dilakukan melalui tim sidang pemugaran. Sebuah tim yang memberikan semacam pengarahan tentang renovasi, pemugaran maupun revitalisasi itu akan dimasukkan itu semua. Ya, menarik yang JOTRC ini, Jakarta Old Town Revitalization Corporation ini kerjasamanya dengan siapa-siapa saja. Dan tadi kan Pak Chandra mengatakan jangan sampai masyarakat yang tinggal di sini, dan di sini kan banyak PKL dan juga banyak orang yang tinggal di sini, itu harus harus digusur atau dipindahkan. Itu bagaimana nanti ke depannya? Ya, tadi seperti saya sampaikan. Jadi ketika kita mau memanfaatkan gedung, mau kita restorasi, di dalamnya teman-teman PKL ada di sana, maka kita tidak lantas serta-merta langsung mengeluarkan mereka dan sebagainya. Akhirnya kan kita coba jalin komunikasi yang baik. Kita dorong mereka, kalau dia sebagian besar memandang problem, ini saya pikir ini aset sebenarnya. Mereka bisa kita dorong lebih kreatif lagi, sehingga malah menjadi dukungan dari sentra industri itu sendiri. Akhirnya kan kita coba fasilitasi mereka, kita bentuk semacam koperasi. Mereka berbadan hukum, sekarang namanya Penawaskata, Pedagang Binaan Kawasan Kota Tua Jakarta. Itu ada 415 anggota. Sehingga itu kita jalin lagi, kita ke induknya, ke Sudin dan Dinas UMKM DKI Jakarta, agar mereka nantinya akhirnya naik kelas, Mbak Desi. Dari PKL, jadi akhirnya usaha mikro, kecil, menengah, dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara mengenai ini merupakan kawasan ekonomi khusus, itu di bayangan Pak Yayat itu seperti apa? Bayangan kita dulu, kenapa kita diskusi dan memang mengajukan, ini memang perlu ada semacam otoritas single authority untuk satu kawasan ini. Karena memang di dalamnya ini kan lintas instansi, Mbak Desi. Dan lintas kepemilikan juga. Sehingga akan lebih mudah ya kan melakukan terhadap semacam, kalau kita di developer tuh semacam kayak estate regulation-nya lebih mudah ya ketika dalam satu kawasan dalam itu bisa. Dalam satu konsorsium juga. Kan? Dan ini ternyata disambut positif saya pikir oleh pemerintah pusat. Makanya saya kemarin dengar Pak Menteri Pariwisata ini kan masuk dalam salah satu dari 10 destinasi pariwisata nasional DPN, mungkin ngikut ke Kepulauan Seribu. Nah, saya pikir nanti kalau memang ini sudah ada otoritas tersendiri, saya yakin akselerasinya lebih cepat. Karena ini kan sekarang bottom up. Tapi sekarang tantangannya apa dalam proses pemugaran ini, revitalisasi ini? Apakah ada tantangan misalnya dari segi kepemilikan, izin, administrasi, atau siapa yang memiliki bangunan ini, atau so far kalau yang kita lakukan selama ini nggak ada masalah, kita jalan saja. Nah, cuman kan alangkah baiknya kalau memang tadi saya bilang bottom up kan ada keinginan dari kita. Tapi kalau top down, kalau memang itu memang adalah jalurnya semacam perintah, udah ini semua para pemilik gedungnya diminta untuk dirapihkan. Tentunya kan di dalamnya ada insentif dan disinsentif, ada regulasi yang diatur di dalamnya. Saya yakin ini jauh lebih cepat akselerasinya ketimbang ini semua bottom up.